Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Afruz Gansyah dengan NIM 113240065. Saya berasal dari Prodi Teknik Perminyakan dengan NIM 113240065. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS yang sudah saya bikin sebelumnya. Baik, di sini saya mengambil judul optimasi perhitungan laju alir minyak dengan meningkatkan kinerja pompa hidrolik. Dengan saya sendiri Afruz Gansyah dengan NIM 113240065, statistika H, dan ini UTS yang sudah Ibu berikan. Dan next, pertama ada latar belakang. Latar belakang, cadangan dan produksi minyak yang turun tidak dapat diinterpretasikan minyak kita sudah habis atau prospek eksplorasi di Indonesia itu rendah. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia, upaya yang dilakukan untuk adalah mencari sumur-sumur baru. Nah, pengangkatan buatan atau artificial lift atau biasa disebut dengan AI sudah dilakukan untuk membantu memproduksikan minyak di lapangan. Pemilihan metode artificial lift yang tepat sangat diperlukan untuk memperoleh produksi minyak yang optimum. Untuk pengoperasiannya, sucker pump dikombinasikan dengan hydraulic pump pada fasilitas permukaannya atau surface facility. Dalam pengoperasiannya, HPU atau HPU di lapangan minyak seringkali ditemukan permasalahan ketidaksesuaian laju produksi yang diinginkan secara teoritis dengan laju produksi yang sebenarnya atau efisiensi volumetris pompa rendah, sehingga diperlukan suatu evaluasi terhadap kinerja HPU tersebut untuk mendapatkan kinerja pompa dan hasil produksi yang optimum. Next, berikut data yang saya dapat pada jurnal yang sebelumnya saya cari ya, dengan judul optimasi perhitungan laju alir minyak dan meningkatkan kinerja pompa hidrolik pada sumur minyak di lapangan PT KSO Pertamina Sarolangun Jambi. Di sini adalah Journal of Earth Energy Engineering. Kemudian untuk datanya sendiri terdapat beberapa sumur itu dengan jumlah 10 sumur, dan data tersebut saya convert ke Excel dan saya upload ke Canva. Dan ini data yang sudah saya buat sebelumnya dengan jumlah populasi itu 10. Next, metode sampling. Dua kemungkinan metode sampling yang akan saya ambil adalah yang pertama simple random sampling, yaitu metode ini dipilih karena setiap sumur, yaitu 10 sumur, memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dan yang kedua itu sampling jenuh, teknik pengambilan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dikarenakan populasi pada percobaan kali ini hanya 10 yang bisa dibilang sangat kecil, maka keputusan yang saya ambil adalah yang dipakai untuk penelitian ini adalah sampling jenuh karena sampel relatif kecil. Next, yang pertama ada hasil perhitungan statistik. Yang pertama ada mean, yaitu jumlah data per populasi. Di sini terdapat kesalahan koma yang tidak bisa diubah sama sekali ketika mengconvert dari Excel ke Canva. Namun sudah saya perbaiki seperti di sini 264,3 dan 60,684. Namun saya akan menjelaskan di Excel yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada mean, yaitu jumlah dari PWF, yaitu 2643 dari 0 sampai 463 ini dibagi total populasi, yaitu 10, maka didapatkanlah 264,3. Kemudian untuk QF juga dengan cara yang sama atau menggunakan rumus average, maka akan langsung didapatkan hasil 60,684. Kemudian untuk yang kedua adalah median. Median PWF dan QF ini sama, itu sumur 5 ditambah sumur 6 dibagi 2, namun dengan data yang berbeda. Di sini datanya alhamdulillah benar. Di sini untuk median dari PWF adalah 275 dan QF adalah 57,425. Namun tetap akan saya menjelaskan di Excel yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk PF yaitu sumur 5 ditambah sumur 6 dibagi 2 dan dapatkanlah 275. Dan QF dengan cara yang sama, sumur 5 dibagi sumur 6 tambah sumur 6 dibagi 2, dapatkanlah 57,425. Kemudian
Next adalah variance. Variance adalah didapatkan dengan rumus jumlah selisih data dikuadratkan dibagi dibagi populasi. Dikarenakan di sini adalah teknik sampel yang saya gunakan adalah teknik sampling jenuh. Kemudian didapatkanlah hasil 2822,41 dan 1941,96. Di sini terdapat kesalahan data lagi. Saya tidak bisa mengubahnya sama sekali. Convert dari Excel ke Canva yang tidak bisa sama sekali diubah. Namun saya akan menjelaskannya pada Excel. Untuk varian bisa menggunakan rumus tadi, atau dalam Excel digunakan var.p dari jumlah data ini. Itu merupakan selisih dibagi 10. Itu juga sudah otomatis. Maka didapatkanlah 20.822,41 dan QF dengan cara yang sama 1941,96. Kemudian untuk standar deviasi bisa didapatkan dengan rumus variance diakarkan, maka didapatkanlah hasil 144,30 dan 44,07. Di sini terdapat kesalahan data kembali, namun sudah saya perbaiki di sini. Kemudian untuk Excel-nya, standar deviasi untuk PWF adalah bisa dengan rumus yang tadi atau dengan rumus stdef.p. Maka didapatkanlah hasil 144,30 dan 44,07. Oke, next. Nilai distribusi data. Nilai distribusi data dapat dihitung dengan menggunakan skewness. Nah, skewness ini adalah nilai keseimbangan atau seberapa seimbang dari data tersebut. Nah, sini didapatkanlah nilai skewness-nya adalah min 0,303 dan 0,302. Nah, nilai skewness tersebut dapat dibilang cenderung berdistribusi normal. Di sini saya dapat dari jurnal statistik. Skewness diartikan sebagai keberadaan distribusi data. Dan apabila nilai SK atau skewness sama dengan 0, maka distribusi normal. Jika SK kurang dari 0, kemiringan ke kanan, dan SK lebih dari 0, kemiringan ke kiri. Sebagai contoh, jika min 0,807 artinya merupakan nilai negatif tetapi tidak jauh dari nilai, berarti cenderung berdistribusi normal. Nah, di sini nilai yang saya dapatkan adalah minus 0,303 yang berarti lebih rendah dari nilai yang seperti contoh tadi, maka bisa dibilang cenderung berdistribusi normal. Untuk Excel-nya, untuk perhitungannya di sini sama menggunakan skew.p, jumlah data tadi min 0,303 dan ini sama untuk QF dapatkan 0,302. Di sini kenapa menggunakan p.p dan .p? Karena di sini saya menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu menggunakan semua populasi, semua sampel tersebut adalah merupakan semua populasi, maka P di sini adalah populasi. Oke, next. Kemudian interpretasi nilai standar deviasi yang tinggi dari masing-masing data, yaitu untuk PWF 144,30 dan QF 44,07 menunjukkan bahwa nilai variasi antar data cukup seragam. Kesimpulan dari penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dikarenakan populasi hanya sedikit, yaitu hanya 10. Didapatkanlah data perhitungan masing-masing data untuk PWF dan QWF. Dan didapati nilai distribusi data dengan mencari nilai skewness, dan didapati bahwa PWF min 0,303 dan QF 0,302 menandakan bahwa nilai distribusi cenderung berdistribusi normal. Dan interpretasi nilai dari data ini cukup seragam. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah jurnal dari skewness yang sebelumnya sudah saya tampilkan. Kemudian yang kedua itu adalah jurnal dari data tersebut. Yang pertama saya gunakan tadi dari jurnal Energy Engineering.
sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya Bu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebelumnya. Semoga ETS yang saya kerjakan sesuai dengan yang Ibu inginkan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.